Pernah nggak kamu denger satu lagu kayak gini aku mainin ya? Tahu pasti lagu itu kan? Lagu itu nggak kayak lagu tragis, nggak meledak-ledak juga, bahkan sebenarnya lembut banget. Tapi entah kenapa, abis kita tuh kayak dengerin, itu lagunya kayak rasanya sesek gitu dadanya. Merasa gitu nggak sih? Nah, itu lagunya namanya Nocturne Opus 9 nomor 2. Ya, lagu itu punya rasa seperti itu ya. Coba kamu dengerin baik-baik. Dia itu di permukaannya tuh kayak manis, halus, romantis. Ibaratnya tuh kayak seseorang yang datang pelan-pelan, terus duduk di sebelah kita, terus mulai bicara dengan suara yang kayak bisik-bisik. Tapi makin lama didengar, makin terasa kalau lagu ini tuh sebenarnya ceritanya sesuatu yang rapuh. Dan kadang-kadang yang paling menyakitkan tuh bukan sesuatu yang jelek, tapi sesuatu yang terlalu indah buat bertahan lama. Buat aku, ini bukan cuma kayak lagu piano yang oke klasik gitu. Tapi ini bunyi dari perasaan yang mungkin kita pernah rasain. Gimana ya? Susah dijelasin deh. Tapi waktu kita mencintai sesuatu, menikmati keindahannya, dan di saat yang sama, udah mulai ngerasa kalau suatu hari nanti ini semuanya bisa hilang gitu. Jadi kalau pertanyaannya kenapa lagu ini terdengar romantis tapi sekaligus menyakitkan, mungkin jawabannya sederhana. Karena dari awal ya lagu ini emang bunyinya seperti kayak cinta yang indah gitu, tapi kayak nggak terasa sepenuhnya aman buat kita. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ya, kita perlu lihat dulu namanya. Karena judulnya ini kan Nocturne Opus 9 nomor 2. Ini sebenarnya udah kasih petunjuk tentang kenapa lagu ini punya rasa yang begitu khas. Kata nocturne sendiri itu artinya karya yang berhubungan dengan malam. Diambil dari kata nocturnal atau malam, pasti tahu ya. Bukan malam yang artinya kayak serem gitu, gelap serem gitu, bukan, tapi malam tuh kayak ruang yang lebih sepi, lebih pribadi, lebih intim, jujur. Dan waktu dunia itu udah mulai tenang, biasanya ya perasaan bisanya bisa ngomong lebih dalam, bisa pelan, bisa keluar semua. Terus ada op.9. Nah, itu OP itu singkatan dari opus tadi, yang secara sederhana itu artinya kelompok karya. Jadi opus 9 itu artinya lagu ini masuk ke kumpulan karya-karyanya Chopin yang diberi nomor 9. Dan kan Nocturne opus 9 nomor 2. Nah, nomor 2-nya ini artinya karya kedua di dalam set itu. Jadi dari judulnya aja lagu ini sebenarnya bukan mau heboh, bukan kayak mau musik yang wow gitu ya. Tapi lagu ini tuh datang seperti sesuatu yang lebih dekat, lebih intim, kayak bisikan pelan. Dan ya mungkin itu penting banget, karena dari awal Nocturne Opus 9 nomor 2 ini memang seperti ngajak kita masuk ke bukan dunia pertunjukan, tapi lebih dalam, ke dunia batin. Tempat yang lebih sunyi, di mana ada keindahan tapi juga ada kesedihan. Nah, supaya kita benar-benar ngerti ya kenapa lagu ini punya rasa seperti itu, kita nggak cukup cuma lihat nadanya aja. Kita juga perlu lihat pengarangnya ini, si Chopin ini ya. Saat lagu ini lahir tuh gimana gitu. Karena Nocturne Opus 9 nomor 2 itu ditulis bukan di masa hidupnya yang tenang. Karya ini tuh lahir sekitar tahun 1830 sampai 1832 gitu.
Dan itu bukan masa yang biasa aja buat Chopin kayak dia hidup sehari-hari gitu. Bukan. Waktu itu tuh dia masih sangat muda, baru sekitar 20 tahunan. Jadi muda kan. Tapi hidupnya tuh lagi ada banyak pergerakan yang besar. Dia baru meninggalkan Polandia. Nah, awalnya dia tuh pergi dengan bayangan bahwa ini cuma langkah buat memperluas karirnya dia. Tapi hidupnya ternyata muter ke arah yang lain ya. Begitu dia keluar dari Warsawa, itu ibu kota Polandia, pemberontakan November meledak. Polandia bangkit melawan Rusia. Dan Chopin yang waktu itu ada di luar negeri gak pernah benar-benar bisa pulang lagi. Bayangin deh rasa itu, kamu pergi dari rumah, kamu pikir bentar lagi aku pasti bisa pulang lagi gitu. Tapi ternyata itu jadi perpisahan yang besar. Bahwa apa yang kita tinggalkan itu akan berubah jadi sesuatu yang kita cuma bisa inget-inget dalam hati. Gak bisa balik. Nah, ada catatan ya yang bilang teman-temannya bahkan memberi Chopin sebuah wadah itu isinya tanah Polandia untuk dia bawa pergi. Sampai segitunya kangen dia sama rumah. Jadi dari awal hidup Chopin saat itu tuh udah bukan hidup yang mulus-mulus aja. Ya secara lahiriah dia lagi bergerak maju, tapi secara batin ya ada sesuatu yang tertinggal. Nah setelah itu dia sempat ke Vienna. Tapi Vienna tuh kayak nggak benar-benar mau menerima seperti yang dia harapkan ya. Baru ketika dia sampai ke Paris, Chopin mulai menemukan tempat yang lebih cocok buat dirinya. Dan ini penting, karena Paris bukan cuma kota besar. Paris waktu itu tuh pusat kebudayaan Eropa di sana ya. Jadi ini tempat ada seni, ada sastra, ada musik di sana berkembang sangat pesat di Paris. Nah, di sana Chopin ketemu sama seniman besar. Akhirnya dia masuk ke lingkungan yang elit dan dia udah mulai dikenal sebagai pianis dengan sentuhan yang sangat halus dan pribadi. Tapi justru di situ kontras hidupnya jadi makin menarik ya. Di luar hidupnya mulai kelihatan indah. Ada salon-salon mewah Paris mulai kebuka buat dia. Dia juga punya murid-murid kaya, mulai dihargai di sana. Dia mulai punya tempat lah di Paris. Tapi sebenarnya di dalam dirinya itu rasa rindunya ke kampung halamannya di Polandia itu tetap ada, nggak bisa hilang. Jadi walaupun dia di sana itu rasa terasing tetap ada. Dan mungkin ya justru karena itu musik yang lahir dari dirinya jadi kayak nggak pernah terdengar cuman manis aja. Kayak selalu ada bayang-bayang di dalamnya yang menurut aku ya ini penting banget sih buat lagu ini, karena ini jadi kayak bagian lagu ini, bagian dari Opus 9. Itu set nocturne pertama Chopin yang dipublikasikan ke dunia. Jadi bisa dibilang ya itu salah satu momen awal ketika Chopin mulai memperkenalkan versi dirinya yang paling khas, intim, halus, gak suka heboh, tapi emosinya tuh dapet banget. Dan mungkin tuh sebabnya lagu ini gak terasa seperti kayak karya seorang anak muda gitu yang lagi pamer bakat mau lihat aku gitu. Enggak, dia tuh terasa seperti karya seseorang yang walaupun usianya masih muda tapi hatinya itu udah keburu kenal sama yang namanya rindu, jarak, sama kehilangan. Jadi sebelum kita bicara kenapa lagu ini terdengar romantis sekaligus menyakitkan, ya mungkin kita harus ingat dulu satu hal. Lagu ini tadi lahir dari seorang Chopin yang sedang berdiri di antara dua dunia. Di satu sisi ya hidupnya baru sedang terbuka di Paris, banyak peluang. Tapi di sisi lain ada kampung halaman, kenangan dan versi dirinya yang dia gak bisa bawa seutuhnya 100%. Dan mungkin di situ warna lagu ini jadi mulai terbentuk indah. Karena dunia di depannya juga masih penuh banyak possibility atau kemungkinan, tapi juga dia rindu, ada menyakitkannya karena sesuatu yang paling dekat dengan hatinya udah mulai terasa jauh, nggak bisa pulang. Nah pertanyaan utamanya secara musik dari sisi nadanya itu sendiri ya,
Kenapa lagu itu bisa terdengar romantis sekaligus menyakitkan? Ya jawabannya bukan karena cuma melodinya cantik, indah gitu. Chopin lagi sedih. Bukan cuma karena kita udah tahu latar hidupnya juga. Ya, pertama, melodinya sendiri emang ditulis seperti suara manusia yang lagi nyanyi. Bukan nyanyian yang besar kayak opera, tapi nyanyian yang pelan-pelan, deket yang dari hati gitu. Makanya dari awal lagu ini tuh udah kerasa romantisnya kan. Karena dia gak masuk sebagai sesuatu yang wow, yang megah. Dia masuk terdengar tuh kayak orang yang pelan-pelan datang, bicara baik-baik dengan nada yang lembut, dan bikin kita mau mendekat gitu. Apa sih? Itu yang bikin Nocturne ini gak terasa seperti pertunjukan konser gitu, bukan. Kayak ungkapan perasaan yang dibisikkan ke satu orang aja, ke kita, para pendengarnya. Terus yang kedua, warna harmoni di lagu ini itu memang manis, hangat, ada rasa tenang, rasa anggun, elegan, dan bikin dia mudah terdengar indah kan. Tapi Chopin dia nggak berhenti di situ. Dia nggak membiarkan keindahan itu jadi terlalu lurus gitu, terlalu aman. Dan di tengah kelembutan itu dia terus masukin warna-warna kecil yang bikin hati kita tuh kayak goyang gitu. Ada lembutnya, terus digoyang lagi, tenang, terus bimbang, kayak campur aduk. Ya lebih kayak bayangan tipis yang bikin kita sadar, oh indah, tapi indahnya gak polos. Dan justru itu bikin rasa sakitnya muncul ya. Karena kalau sebuah lagu itu cuma cantik aja, ya kita cukup menikmatinya. Tapi kalau sebuah lagu cantik di saat yang sama terasa kayak menyimpan sesuatu yang ada menyakitkannya, ada menyedihkannya. Jadi kita nggak cuma ikut menikmati, kita juga kayak ikut ngerasain gitu. Kita kayak masuk ke dalamnya. Dan hal ketiga, yang menurut aku penting banget, itu cara Chopin membiarkan lagu ini terus kembali ke melodi yang sama. Nanti kalau di lagu itu dia tuh kayak balik lagi ke melodi yang sama. Tapi bukan sama persis plek gitu ya, titik komanya enggak. Mirip tapi enggak pernah benar-benar sama. Jadi temanya tuh datang, terus nanti balik lagi, tapi setiap dia balik itu ada aja hiasannya yang lebih kaya, lebih halus, ada detailnya, ada sentuhannya. Jadi kita bukan mendengar kayak pengulangan yang biasa, oh ini tadi udah gitu. Ada pengulangannya tapi ada tadi hiasannya. Jadi kita kalau dengerin tuh semakin indah ya, semakin indah, semakin pengen denger lagi. Jadi susah dilupain. Menurut aku ini ya salah satu hal yang paling unik dari lagu ini. Bukan karena dia tuh tiba-tiba berubah jadi kelam, tapi karena dia tuh terus kembali ke hal yang sama dengan rasa yang makin dalam. Ya kayak ingatan yang tadinya cuma mampir sebentar, terus pelan-pelan jadi terlalu jelas. Kayak wajah yang tadinya samar-samar, makin lama makin gak bisa kita lupain. Terus ada satu lagi yang bikin semuanya terus terasa hidup. Itu cara lagu ini dimainkan memang gak cocok kalau terlalu kaku. Nocturne lagu ini tuh butuh ruang napas yang butuh kelenturan, butuh rasa seolah melodinya tuh bukan cuma dipencet aja, tapi kayak diucapkan gitu. Makanya waktu dimainkan dengan tepat, lagu ini tuh terasa seperti orang yang lagi nahan sesuatu sedikit demi sedikit, terus dibiarin keluar pelan-pelan. Dan di situ romantisnya jadi kena, rasa sakitnya juga jadi kerasa gitu. Karena yang kita dengar bukan cuma nada yang bagus, tapi perasaan yang bergerak. Jadi kalau diringkas, lagu ini terdengar romantis karena dia bernyanyi dengan lembut, dekat, berperasaan. Tapi lagu ini juga terdengar menyakitkan karena di balik kelembutan itu selalu ada bayangan masa kecilnya yang dulu, yang dia inget-inget, yang dia dirindukan tapi nggak pernah bisa dapat. Jadi sakitnya bukan datang dari drama yang besar, cerita yang heboh,
Sakitnya datang dari keindahan yang terus tumbuh sampai akhirnya terlalu indah buat nggak terasa kalau udah sesakit ini gitu. Jadi puitis kan? Dan itu mungkin sebabnya Nocturne Opus 9 nomor 2 nggak cuma terdengar kayak lagu cinta aja. Dia terdengar seperti cinta yang masih lembut untuk diingat. Justru karena belum pernah benar-benar selesai. Justru karena lagu ini punya campuran rasa yang serumit itu. Ya lagu ini kayak terus diulang. Kayak gak pernah benar-benar selesai gitu. Jadi apa gongnya? Karena hampir 2 abad berlalu, Nocturne Opus 9 nomor 2 ini akan terus seperti itu ya. Dia terus dimainkan, terus dicari, terus kembali lagi. Bukan cuma sebagai karya klasik yang harus dihormati, bukan kayak cuma untuk ujian lagu piano atau repertoire wajib, tapi sebagai lagu yang terus orang datang waktu mereka ngerasain sesuatu yang dalam. Dan itu kelihatan banget dari cara pianis-pianis besar bawain lagu ini ke arah yang berbeda. Ada yang mainin terus membuat lagu ini kayak terasa tenang, sangat natural gitu, sangat pas. Misalnya ada Arthur Rubinstein, sering dianggap seperti itu. Banyak orang merasa kalau dia mainin lagu ini, di setiap notnya ada di tempat yang benar. Nggak terlalu sentimental, nggak terlalu dibuat-buat, tapi tenang. Dan mungkin itu deket banget dengan apa yang Chopin sendiri mau kan lagu ini dibawakan. Karena murid-murid Chopin itu mencatat bahwa dia tuh nggak suka kalau nocturne-nya itu dimainkan terlalu sentimental atau terlalu dramatis gitu. Dia maunya tuh ada kebebasan, ada jiwa, bisa dirasain, tapi tetap ngontrol setiap notnya. Tetap ada yang namanya quiet reservation, itu penahanan yang tenang. Lalu ada pianis lain ya, yang bawain lagu ini ke sisi yang berbeda. Misalnya Evgeny Kissin. Nah dia tuh dalam risetnya dia digambarkan sebagai pianis dari bar pertama yang udah bisa bikin pendengarnya ngerasa seperti ada sesuatu yang nunggu untuk terjadi gitu. Apa nih habis ini tuh apa gitu. Jadi lagu yang sama itu gak cuma terasa lembut, tapi juga kayak nahan sesuatu gitu. Kayak ada kalimat yang belum selesai. Terus ada lagi ini Maria João Pires. Kalau Kissin itu bisa dia bikin lagunya kayak kerasa lebih tegang, tapi Pires ini justru terasa lebih intim, jernih, elegan. Dan dalam pendekatan seperti itu, Nocturne ini kembali ke rumah aslinya, ke ruang kecil yang cahayanya tuh kayak redup berapa watt gitu. Dan seseorang yang main bukan untuk membuat ruangan tuh terpukau wow gitu, tapi untuk membuat satu hati mendengar lebih dalam. Terus tahu Lang Lang kan, itu terkenal sih. Buat sebagian orang ya dia terlalu emosional, terlalu teatrikal, tapi ya di situ dia jadi menarik kan. Karena buat banyak pendengar modern, figur seperti Lang Lang ini itu jadi pintu masuk buat generasi baru yang sebelumnya mungkin belum kenal sama Chopin, nggak tahu Chopin ini siapa. Artinya lagu ini tuh cukup kuat untuk hidup bukan cuma di tangan yang tenang aja, tapi juga di tangan yang lebih visual dan terbuka kayak Lang Lang tadi. Dan menurut aku ini bukti besar sih, karena berarti ya karya ini memang nggak punya satu wajah. Dia bisa terasa lebih intim, bisa terasa lebih tegang, bisa terasa lebih kebuka, lebih bebas gitu. Tapi anehnya walaupun itu dimainin dengan berbagai cara, tetap terasa lukanya. Inti kelembutan masih bisa dirasain, tapi sedihannya juga gitu. Jadi seolah siapapun yang memainkan lagu ini ya tetap gak bisa benar-benar lepas dari sifat dasar lagu ini. Dan hidupnya lagu ini itu gak berhenti di ruang konser. Dan mungkin itu bagian yang paling menarik ya. Lagu ini tuh masuk ke film, masuk ke serial, musik populer, video game, dan sekarang banyak banget short kan pakai lagu ini. Misalnya nih di 127 hours, 127 hours, dia hadir dalam adegan kenangan masa kecil yang intim. Atau di
BioShock Infinite, dia muncul di tengah kota distopian. Dan justru karena itu ya kontrasnya jadi kuat banget. Musik yang indah di dunia yang retak. Terus band Muse itu juga pakai di United States of Eurasia atau Collateral Damage. Dan itu menarik karena Nocturne ini dibawa ke dunia rock alternatif, coba bayangin. Terus dipertemukan dengan string, tawa anak-anak, suara jet tempur. Sebuah campuran antara keindahan dan kehancuran. Jadi jelas, lagu ini bukan cuma bertahan karena sejarahnya besar. Dia bertahan karena masih bisa pindah konteks, pindah zaman, pindah medium tanpa kehilangan jiwanya. Dan mungkin bukti paling jujur ada di komentar orang-orang. Bukan kritikus, bukan musisi, orang biasa. Ada yang bilang, oh ibunya meninggal minggu lalu, tapi dia gak bisa menjelaskan dukanya. Tapi lagu ini bisa. Ada yang bilang, setiap kali dengar lagu ini dia balik ke kamar neneknya 20 tahun yang lalu. Ada juga yang bilang, dia gak ngerti musik klasik sama sekali, tapi tetap nangis tanpa tahu kenapa ya aku habis dengerin ini, terus kayak rasanya sedih gitu. Dan dari situ kan rasanya semua jadi jelas. Mungkin alasan Nocturne Opus 9 nomor 2 itu masih hidup sampai sekarang. Bukan cuma karena tadi melodinya cantik sih, bagus. Bukan karena Chopin itu sebuah pianis yang besar, tapi karena dia menyentuh bagian manusia yang paling susah bohong, bagian yang menyimpan rindu, bagian yang nyimpan kehilangan, yang kadang baru berani ngomong waktu malam udah sepi, baru keluar gitu. Ya, jadi mungkin warisan terbesar lagu ini itu bukan cuma bahwa dia terkenal, tapi sampai hari ini di tangan Rubinstein, Kissin, Pires, Lang-Lang, di film, game, short YouTube yang lain, atau di telinga seseorang yang lagi sendirian, dia masih bisa melakukan hal yang sama. Buat orang berhenti sebentar, ngerasain. Iya, ini persis suara seperti yang selama ini aku rasain, tapi aku gak bisa ngucapin. Jadi mungkin sekarang jawabannya mulai kelihatan. Nocturne Opus 9 nomor 2 itu terdengar romantis bukan cuma karena dia indah, bukan cuma karena melodinya lembut atau bunyinya enak didengar. Nah, lagu ini tuh terdengar romantis karena dia datang dengan cara yang dekat, gak maksain, gak heboh, teriak-teriak, gak minta dikagumin gitu. Dia tuh kayak datang tuh pelan-pelan, lebih seperti seseorang yang pengen didengerin daripada dipertontonkan. Tapi di saat yang sama, lagu ini kan juga terdengar menyakitkan kan, karena di semua keindahan itu selalu ada sesuatu yang gak pernah benar-benar tenang. Ada jarak, rindu, bayangan kehilangan yang gak pernah disebut dengan keras, tapi terus terasa. Dan mungkin masuk akal sih itu, karena ya lagu ini lahir dari seseorang yang hidupnya sendiri itu dia lagi di antara dua hal. Di satu sisi ada dunia baru yang indah di Paris, di mana di sana seni berkembang besar, namanya besar. Tapi di sisi lain ada Polandia, ada rumahnya yang masa lalu yang dia nggak bisa bawa utuh. Ya, jadi mungkin dari awal lagu ini emang udah bawa dua dunia itu sekaligus, keindahan dan kehilangan. Terus waktu dimainkan lagi dan lagi oleh pianis yang berbeda-beda, punya karakternya sendiri-sendiri, atau dibawa ke film, ke game, ke internet, short YouTube, atau ke orang-orang yang hidup jauh setelah Chopin pergi, apapun itu rasanya itu sampai sekarang sama. Ya, sesuatu yang lebih dalam yang kita bisa rasain, dengerin. Ya, ini hampir semua orang ya bisa rasain, walaupun itu bentuknya beda-beda. Mencintai sesuatu yang indah, menikmati kehadirannya, tapi di saat yang sama diam-diam tahu bahwa sesuatu itu tuh gak akan tinggal selamanya. Katanya gak ada yang abadi. Dan mungkin itu sebabnya lagu ini gak pernah kerasa tua, karena manusia juga gak pernah selesai dengan rasa seperti itu. Kita masih rindu, masih ada perasaan kehilangan, masih nyimpan hal-hal yang terlalu lembut untuk dijelaskan dengan kata-kata biasa.
Jadi Nocturne Opus 9 nomor 2 itu cocok banget. Dia tetap hidup, bukan sebagai karya piano yang cantik, tapi sebagai suara dari sesuatu yang indah, yang justru terasa paling dalam karena kita tahu dia rapuh.